Oke, untuk tutorial yang kedua kali ini kita bongkar semua gitar listrik ya. Yang tadinya ini udah pokoknya kita bongkar lah semua ya. Kita bongkar agar kita bisa pisahkan ininya, mikanya ini kita cuci benar-benar cuci bersih karena kotornya wow, luar biasa kotornya. Di dalamnya itu, di baliknya di dalamnya kayak gini, kotor sangat kotor. Nah apalagi di dalam ini juga sama nih, di dalamnya ini nih dia sangat wow, luar biasa kotor, makanya harus dibongkar tuh ya. Nih. Oke, untuk cleaning untuk pembersihannya yang mika dengan yang mika ini kita campur, kita satu wadahkan ya. Untuk yang mika sama mika, ini juga mika nih, luar biasa kotornya nih, luar biasa kotornya tuh dalamnya tuh, wow luar biasa kotor pokoknya. Oke. Lalu untuk baut-bautnya, wah luar biasa juga nih baut-bautnya nih, sampai karatan semua dia tuh. Ini jangan dicampur dengan mika ya, jangan dicampur sama mika, tapi baut dengan baut semuanya ya, maksudnya tuh besi sama besi lah semuanya ya, besi sama besi. Terus ini juga, ini alat-alatnya nih juga harus dibersihkan juga ya, tapi disaranin jangan pakai air ya, jangan pakai air, pakai semprotan yang anti karat tuh, yang namanya kalau nggak salah mereknya satu WD gitu ya, itu ya. Ini juga sama dalam yang untuk senarnya juga, ini untuk penahan senar, ini sama harus dibersihkan juga ya gitu. Ini senar gitar yang nggak kepake lah gitu. Ini juga kita bakal bersihkan juga nih semua ya, pokoknya dibersihkan. Kepikiran juga gitar itu kalau kayak gini, cuma kayak gini aja gimana ya bunyinya, bisa gak gitu, cuma tiangnya aja gini, nggak pakai badan kayak gini, nggak pakai ini, nggak pakai ini gitu, itu gimana ya bunyinya ya. Ini kan posisi dia kan gini ya, gitu posisinya gini ya, tuh ya. Ini kita bongkar semua nih tadi ya, yang tadi alat-alatnya kita bongkar gitu. Ini nanti juga sama kita bersihkan juga nih. Ini jadi apa namanya, ininya sudah ngelotok ya, sudah apa namanya, catnya ini udah ngelotok dia tuh, udah ngelotok ya catnya. Tapi jangan, kalau nggak mau dicat lagi atau nggak mau dicat ulang lagi, itu jangan jangan dihapus semua catnya, jangan dihilangkan semua, cukup yang ini aja gitu, yang ngelotok-lotok aja. Nanti sisanya nggak apa-apa, biarin aja, dia tetap ada peninggalannya gitu, tetap ada jejaknya yang lama gitu.
cat yang lama. Ini saking udah lamanya gitar ya. Jadi memang perlu pembersihan atau cleaning service yang sangat-sangat luar biasa ini gitu ya. Ini pekerjaan banyak memang sebenarnya. Maksudnya pekerjaan banyak tuh pembongkaran ya, terus belum lagi apa namanya, nah jadi memang membersihkan gitar listrik itu jangan tanggung-tanggung ya. Membersihkan gitar listrik itu jangan tanggung-tanggung ya. Maksudnya tanggung itu luarnya aja gitu, yang kelihatan kotor aja, dalamnya enggak. Padahal ternyata dalamnya itu sangat kotor dia. Coba aja dilihat dari sini nih, tuh kelihatan ini dari perangkat kelistrikannya ya, kelihatan kan ada apa namanya, bekas-bekas kotornya itu. Nah ini belum hilang ini. Tadi udah lumayan disikat-sikat tapi masih belum hilang dia gitu. Dan itu kalau kotor seperti itu, modul-modulnya itu kalau kotor seperti itu, dia itu mempengaruhi kinerja bunyinya gitu, mempengaruhi kinerja bunyinya. Kenapa? Karena kan kotornya itu kan dia akan menghambat arus gitu, akan menghambat arus, atau bahkan malah bisa jadi pengkorsletan arus gitu, pengkorsletan arus. Kenapa bisa korslet arusnya? Nah karena kotornya itu kan, dia itu kotornya kotor ramat, kalau kata orang Sunda itu ramat. Ramat itu kayak sarang laba-laba halus gitu loh ya. Nih di sini ini juga banyak nih ramat nih gitu. Jadi ramat itu kayak sarang laba-laba halus ini tuh bisa jadi penghantar listrik juga dia kalau nempel, apalagi ada laba-labanya gitu, misalnya gitu ada laba-labanya gitu. Jadi dia akan jadi penghantar listrik, nempel di modul ya, antara titik satu dengan titik yang lain itu jadi nyatu dia. Nah nantinya suaranya nggak perform, suaranya nggak maksimal, nggak perform, bahkan kalau bahkan bisa disebut malah error nanti suaranya, dikarenakan pengaruh kotor dari ramat tersebut gitu. Nah untuk itu kalau membersihkan gitar listrik ya semuanya jangan tanggung gitu, semuanya dibongkar, dibuka ya, seperti ini mika-mikanya disatukan gitu, mika-mikanya disatukan, terus ini juga dilepas ya, dilepas. Nah setelah dilepas ya dibersihkan gitu sebersih mungkin. Tapi nah satu lagi saya kasih tahu ya, kalau membersihkan gitar listrik memang ada yang harus diamplas, ada. Salah satu yang harus diamplas itu ini karena sudah tertutup dia sama karat-karat nih. Nah ini, ketutup karat nih. Ini adalah pendeteksi bunyi senar, tertutup karat. Nah itu mengganggu kinerja dia gitu dalam performanya, dalam bunyi senar gitu.
Itu boleh di amplas tapi sedikit ya, amplasnya sedikit. Di amplasnya sedikit, nggak usah amplas sampai habis gitu jangan gitu, atau kebanyakan kelamaan juga jangan. Nah kedua ada yang tidak boleh diamplas ya. Selain daripada itu yang boleh diamplas, ini juga boleh nih diamplas juga, nggak apa-apa ini. Ini diamplas ini kan ada karat-karat juga nih. Nah karat-karat ini, kotor ini boleh diamplas. Itu selain daripada itu baut-baut ini juga nih, baut-bautnya juga diamplas. Baut-bautnya boleh diamplas ya. Tapi ada yang satu tidak boleh, jangan sampai diamplas. Yang mana? Flat, garis flat ini ya, nih. Ini garis flat nih. Nah, ini garis flat. Ini batas antara flat 1 dengan flat 2 ini. Ini besinya ini jangan diamplas, jangan diamplas. Kalau diamplas dia terkikis. Nah kalau sudah terkikis, dia antara flat 1 dengan flat yang lain itu pengaruh suaranya nanti, gitu. Jadi ini nggak boleh diamplas, jangan. Kalau bisa jangan diamplas ya. Kalau ini dielap aja ini mungkin, sebersih mungkin, pakai sabun dengan air ya. Nah terus untuk ini juga sama, ini boleh diamplas juga sedikit-sedikit kalau memang berkarat. Tapi kalau nggak berkarat nggak perlu nih. Kayak sekarang nih kalau dilihatnya nih, saya melihatnya nggak berkarat ya, nggak begitu berkarat, lumayan lah, masih bisa lah, masih bagus lah, masih oke lah kelihatannya. Tidak cuma perlu di lap-lap sedikit, mungkin ada jamur-jamurnya gitu ya, ada jamur-jamurnya gitu. Ini ya. Oke. Terus tadi ini udah ya, perangkat elektroniknya sama ini perangkat senarnya. Ini nggak pengaruh sih kalau mau di amplas tipis juga nggak apa-apa. Kalau ini ya gitu nggak apa-apa. Terus Mika juga cukup dicuci aja, Mika ini cukup dicuci yang bersih, jangan diamplas. Diamplas sedikit lah gitu, boleh lah kalau kotorannya membandel, bolehlah diamplas sedikit, karena ini kotornya memang luar biasa. Ini yang di dalam, ini bagian dalam, ini bagian dalam, sedangkan ini bagian luarnya nih. Sama, bagian luar juga kotor sekali. Jadi memang perlu untuk dibersihkan, sangat-sangat diperlukan ya, karena mengganggu juga itu nantinya, mengganggu performa. Nah lalu ini kembali ke body. Oke. Nah body gitar ini nggak perlu terlalu diamplas, yang tengahnya ini nggak perlu, itu nggak perlu. Nah paling kalau mau yang di sisi ini aja nih diamplas, karena dia masih kerasa kasar ya. Kenapa kerasa kasar? Karena ini batas antara cat dengan yang natural yang nggak kena cat. Jadi catnya ini udah melotok nih di sini nih, ini udah melotok, nggak ada cat semua nih, tuh udah nggak ada cat semua nih, melotok karena saking lamanya usia gitar ini ya, gitu. Tengahnya nggak usah, nggak perlu ya. Nah sama ini juga nih. Nah ini yang perlu diamplas itu sedikit aja, yang pas di samping sini itu. Ini kerasa banget di kasar nih. Nah ini kalau dinginin aja dia masih ada yang melotok-melotok nih. Tuh. Nah ya.
tuh bersihkan aja. Nah, sama di dalam ini juga nggak perlu, ini nggak perlu diamplas, nggak perlu, jangan diamplas, cuma ya dibersihkan aja nih, bersihkan dari ramat-ramat atau sarang laba-laba itulah ya. Gitu. Untuk tutorialnya ya. Oke, nanti kita ketemu lagi dengan tutorial yang ketiga kali ya, episode ketiga. Tadi di episode yang pertama itu awal-awal ya pembersihan biasa lah ya, dulu membuang kotoran atau sisa-sisa cat yang melotok tadi dulu itu sementara. Nah, di tutorial kedua ini kita maksimal semua kita bongkar lah gitu ya. Kita bongkar, kita bersihkan semua sampai dengan baut-bautnya juga kita pisahkan, harus hilang dari karatnya. Ini harus hilang, ini karatnya, bautnya ini juga. Terus komponen-komponen listriknya, komponen-komponen kelistrikannya juga harus bersih ini ya, harus bersih, jangan pakai air tapi bersihkannya, jangan pakai air ya gitu. Ada khusus dia pakai alat ini lah, bisa gitu ya. Oke, gitu aja. Stay terus, tunggu video tutorial membersihkan gitar listrik yang ketiga. Mungkin hanya sampai 3 episode kan ya, setelah itu ya gitar listrik bisa digunakan lah mungkin nanti. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Oke, terima kasih. Kalian luar biasa. Kalian benar-benar luar biasa.